Bab 59, Kematian di Medan Perang. 7 hari setelah duel dengan Chen Sui, luka-luka Arya telah sembuh cukup untuk ia bisa kembali memimpin aliansi. Meskipun begitu, bekas-bekas serangan resonansi darah masih meninggalkan rasa nyeri samar yang mengingatkannya akan betapa dekatnya ia dengan kematian saat itu. Namun ia tidak punya waktu untuk meratapi kelemahan dirinya sendiri. Perang tidak pernah menunggu siapapun untuk sepenuhnya siap. Kultus naga hitam terus menekan dari segala arah seperti banjir hitam yang tidak kenal lelah. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti perguruan puncak awan dengan cara yang tidak alami. Kabut itu terasa dingin hingga menembus tulang dan membawa aroma samar belerang yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Arya berdiri di atas menara pengawas tertinggi, menatap ke arah timur. Langit berwarna merah darah meskipun matahari belum sepenuhnya terbit. Itu pertanda bahwa pertempuran besar sedang terjadi di suatu tempat tidak jauh dari sini, mungkin hanya beberapa puluh li jauhnya. Pedang naga di pinggangnya berdenyut dengan gelisah, seakan merasakan darah yang telah dan akan tertumpah hari ini. Xin Yue muncul dari bayang-bayang tangga dengan langkah yang tidak bersuara seperti biasa. Wajahnya yang biasanya tenang dan terkontrol kini menunjukkan urgensi yang jarang ia perlihatkan kepada siapapun. Komandan Jenderal, panggilnya dengan suara yang rendah tetapi terdengar jelas di tengah keheningan pagi yang mencekam. Laporan terbaru dari mata-mata kita. Kota Benteng Biru diserang oleh pasukan gabungan Kultus Naga Hitam dan Sekte Darah. Lebih dari 1000 ksatria dengan dukungan 3 jenderal bayangan sekaligus. Ini adalah serangan terbesar yang pernah mereka lakukan sejak perang dimulai. Matanya yang tajam mengunci mata ungu Arya, mencari reaksi. Tuan Sen memimpin pertahanan di sana dengan 500 pendekar dari berbagai sekte kecil yang masih loyal pada aliansi. Tetapi dengan perbedaan kekuatan sebesar ini, mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 sijen. Mungkin kurang jika ketiga jenderal itu menyerang secara bersamaan dengan kekuatan penuh mereka. Arya menutup matanya sejenak. Pikirannya berputar dengan kecepatan luar biasa untuk menghitung semua kemungkinan strategi dan konsekuensinya. Tuan Sen, pria yang telah menjadi salah satu pilar terkuat aliansi sejak awal. Ia selalu mendukung keputusannya bahkan ketika elder-elder lain meragukan. Ia telah mengajarkan banyak hal tentang kepemimpinan dan strategi perang dengan sabar dan tanpa pamrih. Jika ia kehilangan Tuan Sen, itu bukan hanya kehilangan seorang jenderal yang kuat, tetapi juga kehilangan moral support yang menjadi fondasi kepercayaan banyak sekte kecil pada aliansi ini. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai Benteng Biru dengan kecepatan penuh? Tanya Arya sambil membuka matanya yang kini bersinar dengan determinasi membara seperti api yang baru dinyalakan. Dengan kultivator tingkat langit kelima ke atas menggunakan teknik gerakan ringan maksimal, 2 sijen, jawab Xin Yue cepat. Ia sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Tetapi untuk membawa pasukan yang cukup besar agar bisa membuat perbedaan dalam pertempuran, setidaknya 4 sijen. Karena tidak semua anggota aliansi memiliki kultivasi yang tinggi untuk bergerak dengan kecepatan itu. 4 sijen. Terlalu lama. Tuan Sen tidak akan bertahan selama itu menghadapi 3 jenderal bayangan sekaligus. Arya mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga terasa sakit yang tajam. Tapi ia tidak peduli. Ia harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan menyelamatkan nyawa atau justru mengorbankannya. Tidak ada jalan tengah yang aman dalam perang seperti ini. Kumpulkan semua kultivator tingkat langit kelima ke atas yang bisa bergerak sekarang, perintahnya dengan suara keras yang tidak meninggalkan ruang untuk perdebatan. Kita akan bergerak dalam 1/4 sijen. Sisanya akan menyusul dengan kecepatan maksimal yang mereka bisa. Aku tidak akan membiarkan Tuan Sen mati sendirian di sana, sementara kita masih punya napas untuk bertarung. Ia menatap Xin Yue dengan tatapan yang tajam. Dan kirim sinyal darurat ke semua pos terdepan. Suruh mereka kirim bala bantuan apapun yang bisa mereka kirim, bahkan jika itu hanya 10 orang. Setiap pedang akan membuat perbedaan hari ini. Xin Yue mengangguk cepat. Tidak ada pertanyaan atau keraguan di matanya yang tajam itu, hanya kepercayaan penuh pada keputusan pemimpinnya.
Ia menghilang dengan kecepatan tinggi, jubah hitamnya tampak seperti asap yang terseret angin. Arya berdiri sendirian di menara itu. Kabut, angin, dan pikirannya yang gelap menjadi satu kesunyian yang menekan. Perjalanan menuju kota Benteng Biru terasa seperti berlari menembus neraka yang panjang dan tidak pernah berakhir. Arya memimpin 150 kultivator elit, semua yang bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Mereka melintasi hutan, melompati jurang, dan melesat di atas sungai dengan kecepatan yang membuat pemandangan di sekitar mereka berubah menjadi kabur. Setiap detik terasa berharga. Setiap hembusan napas diperhitungkan dengan cermat agar stamina tidak habis sebelum mereka tiba di medan perang yang menunggu. Ketika mereka akhirnya muncul dari tepi hutan dan melihat kota Benteng Biru di kejauhan, pemandangan yang menyambut mereka membuat bahkan kultivator paling berpengalaman pun merasa dadanya sesak. Kota yang dulunya menjadi benteng pertahanan terkuat aliansi kini diselimuti asap hitam yang mengepul tinggi ke langit. Api berkobar di berbagai titik seperti luka berdarah di tubuh raksasa yang sedang sekarat. Tembok batu yang tinggi dan kokoh telah runtuh di beberapa bagian, menciptakan celah-celah besar yang menjadi jalan masuk bagi gelombang demi gelombang ksatria naga hitam yang terus berdatangan tanpa henti seperti semut yang menyerbu makanan. Namun yang membuat Arya benar-benar merasakan dingin hingga ke tulang adalah pemandangan di alun-alun pusat kota. Dengan bantuan lapisan ketiga yang meningkatkan penglihatannya, ia melihat Tuan Sen atau yang tersisa darinya. Jubah biru cerah khas Sekte Pedang Awan Putih kini compang camping dan berlumuran darah. Lengan kirinya menggantung tidak wajar, patah di beberapa tempat. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kebijaksanaan kini pucat seperti kertas. Darah mengalir dari sudut mulut dan hidungnya. Di sekelilingnya, puluhan mayat pendekar aliansi tergeletak. Mereka adalah sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, orang-orang yang telah berjuang bersamanya hingga napas terakhir dengan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Mengepung mereka dari tiga sisi, berdiri tiga sosok yang memancarkan aura kegelapan pekat. Udara di sekitar mereka tampak terdistorsi seperti panas yang naik dari padang pasir. Itulah Jenderal Bayangan pertama, ketiga, dan keempat. Masing-masing adalah kultivator tingkat langit ketujuh. Bahkan sendirian, mereka sudah merupakan bencana berjalan. Maju, perintah Arya dengan suara menggelegar yang diperkuat ki spiritual. Selamatkan yang masih bisa diselamatkan. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Ia meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya meninggalkan jejak cahaya ungu hijau di udara, pedang naga di tangannya berdenyut dengan amarah yang sama dengan yang membakar dadanya. Namun jarak 5 li yang memisahkan mereka terasa seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Dengan persepsi lapisan ketiganya, Arya melihat Jenderal Bayangan pertama mengangkat tangannya. Aura hitam pekat membentuk cakar energi raksasa, berdenyut dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung kecil dalam satu serangan. Tuan Sen, kau telah bertarung dengan baik, suara jenderal itu bergema dengan nada yang hampir terdengar hormat. Namun ini adalah akhir dari jalan panjangmu. Terimalah kematian dengan kehormatanmu yang masih utuh. Tuan Sen, meskipun tubuhnya hancur dan energi spiritualnya nyaris habis, masih mampu tersenyum. Senyuman itu tenang dan damai, senyuman seorang pendekar sejati yang telah hidup dengan prinsip dan siap mati dengan prinsip yang sama. Kehormatan bukan sesuatu yang diberikan oleh musuh, katanya lemah namun jelas. Kehormatan adalah sesuatu yang kita bawa sendiri hingga napas terakhir. Ia mengangkat pedangnya yang sudah retak, bilahnya kusam dan penuh darah. Dan aku akan mati dengan pedang di tanganku, mempertahankan apa yang kupercaya benar. Cakar energi hitam itu turun dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Tidak, teriak Arya, suaranya membelah udara. Ia menyalurkan seluruh kekuatan lapisan keempat ke dalam satu tebasan putus asa. Tebasan fajar kehidupan meluncur seperti komet hijau ungu yang jatuh dari langit, membelah kegelapan. Namun jarak terlalu jauh. Bahkan cahaya memerlukan waktu. Dan waktu adalah kemewahan yang tak dimiliki Tuan Sen. Cakar energi hitam itu menghantam tubuh Tuan Sen dengan kekuatan yang luar biasa. Tanah di bawahnya meledak, membentuk kawah sedalam 3 meter.
Tubuh Tuan Sen hancur seperti porselen yang dipukul palu besi. Tebasan fajar kehidupan Arya datang sesaat kemudian, menghantam jenderal bayangan pertama dan memaksanya mundur 3 langkah. Wajah sang jenderal menunjukkan keterkejutan. Namun semua itu terlambat. Terlambat 1 detik yang terasa seperti selamanya. Arya mendarat di tengah alun-alun dengan benturan keras yang membuat tanah retak di bawah kakinya. Debu dan puing beterbangan. 150 kultivator elit langsung bentrok dengan pasukan kultus. Suara baja, ledakan energi, dan teriakan bercampur menjadi simfoni pertempuran yang mengerikan. Namun bagi Arya, semua suara itu terasa jauh. Yang ia dengar hanyalah keheningan. Keheningan yang menakutkan. Ia berjalan perlahan menuju kawah di mana Tuan Sen tergeletak. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia berubah menjadi air yang kental. Di dalam kawah, Tuan Sen berbaring bersimbah darah. Tubuh yang dulunya kuat kini rapuh seperti boneka rusak. Pedangnya masih tergenggam erat di tangan kanannya yang bergetar. Kesetiaan seorang pendekar sejati pada senjatanya hingga akhir. Arya berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar, mencoba menyentuh luka-luka itu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tuan Sen, suaranya pecah, tidak lagi suara komandan yang kuat, tetapi suara seorang anak muda yang melihat gurunya sekarat. Bertahanlah, aku akan menyembuhkanmu. Aku punya pil darah surgawi, aku punya esensi alam, aku bisa. Arya, Tuan Sen membuka matanya yang mulai kehilangan cahaya, tapi senyum masih ada di wajahnya. Jangan buang waktu dan energimu untuk orang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Tangannya yang patah terangkat dengan susah payah. Jemarinya gemetar hebat, tapi ia berhasil menyentuh pipi Arya yang basah air mata. Kau sudah datang. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak mati sendirian. Aku mati dilihat oleh pemimpin yang kupilih untuk diikuti. Jangan bicara seperti itu. Arya menyalurkan esensi alam. Cahaya hijau mengalir dari tangannya, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang menghancurkan di dalam dirinya. Luka-luka itu terlalu dalam. Terlalu banyak. Organ-organ vital hancur melampaui apapun yang bisa disembuhkan. Tuan Sen menggeleng pelan, wajahnya penuh penderitaan namun tetap tegar. Dengarkan kata-kata terakhirku, Arya Kinara, pewaris Maharaja. Napasnya tersengal. Setiap kata keluar dengan perjuangan luar biasa. Kau adalah pemimpin terbaik yang pernah kulihat di generasi ini. Kau punya kekuatan, punya kebijaksanaan, dan yang terpenting, kau masih punya hati yang bisa merasakan rasa sakit orang lain. Darah segar keluar dari mulutnya. Jangan pernah kehilangan itu. Jangan biarkan perang ini mengubahmu menjadi monster tanpa perasaan seperti Pangeran Kelam. Aku berjanji. Arya mencengkeram tangan Tuan Sen erat, seolah pegangan itu bisa menahan jiwa yang akan pergi. Aku berjanji aku tidak akan berubah. Aku akan tetap menjadi diriku. Aku akan menang tanpa kehilangan kemanusiaanku. Aku bersumpah demi nama Maharaja Kinara, demi pedang naga ini, demi semua yang kuanggap suci. Tuan Sen tersenyum lebih lebar. Senyuman penuh kebanggaan dan kedamaian. Itu bagus. Sangat bagus. Matanya menatap langit yang mulai cerah saat kabut terangkat, menampakkan biru indah di atas mereka. Langit sangat indah hari ini. Aku senang langit terakhir yang kulihat adalah langit yang indah. Suaranya melemah, menjadi bisikan. Arya, teruslah maju. Teruslah melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri. Itu jalan sejati seorang pendekar. Napas terakhir keluar dari paru-paru Tuan Sen dengan lembut, seperti angin berhenti bertiup, seperti lilin padam tanpa suara. Tangan yang menyentuh pipi Arya jatuh pelan ke tanah. Mata yang menatap langit kehilangan kilau terakhirnya. Tuan Sen, pilar terkuat aliansi, prajurit yang berjuang tanpa lelah untuk melindungi yang lemah, mentor bijak yang sabar, telah pergi. Arya tidak berteriak. Ia tidak meraung seperti binatang terluka. Ia hanya duduk di sana, berlutut di tengah kawah yang penuh darah dan debu, memegang tangan yang sudah dingin. Tatapannya kosong, hancur dari dalam. Di sekelilingnya, pertempuran masih berlangsung.
150 kultivator elit melawan sisa pasukan kultus yang mulai mundur setelah bala bantuan tiba. Suara baja dan teriakan masih memenuhi udara, tapi bagi Arya semuanya senyap. Xin Yue tiba dengan gelombang kedua. Ia langsung mengambil alih komando, mengatur pasukan dengan efisiensi brutal. 3 jenderal bayangan menilai situasi, lalu memutuskan mundur. Tujuan mereka telah tercapai. Jenderal bayangan pertama sempat menatap Arya dari kejauhan. Dalam tatapan itu ada sesuatu, mungkin rasa hormat, mungkin peringatan, atau mungkin kepuasan melihat luka di hati musuhnya, sebelum ia menghilang dalam pusaran kabut hitam. Kemenangan. Secara teknis, ini adalah kemenangan bagi aliansi. Mereka berhasil mempertahankan benteng biru dan memaksa kultus mundur. Tapi kemenangan itu terasa pahit seperti racun. Hambar seperti abu di lidah. Karena dibeli dengan harga terlalu tinggi, darah dan nyawa orang-orang yang terlalu berharga untuk hilang. Raga dan Bayu datang bersama gelombang kedua. Meski belum sepenuhnya pulih, mereka memaksa ikut bertempur. Saat mereka melihat Arya masih berlutut di kawah itu, mereka tidak bertanya apapun. Pemandangan itu sudah menjelaskan segalanya. Mereka hanya berdiri di samping sahabat mereka, diam, tenggelam dalam duka yang tak bisa diucapkan. Matahari terus naik ke langit. Cahayanya yang hangat menyinari medan perang yang penuh mayat dan kehancuran. Burung-burung gagak mulai berkumpul di kejauhan, menunggu giliran mereka. Angin bertiup perlahan, membawa debu dan aroma darah yang akan tertinggal di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Dan Arya Kinara, pewaris Maharaja, Komandan Jenderal Aliansi, pendekar muda yang telah membuka lapisan keempat pedang naga dan mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat darinya, akhirnya belajar pelajaran paling pahit dalam perjalanannya. Bahwa kadang-kadang, tidak peduli seberapa cepat kau berlari, tidak peduli seberapa kuat kau menjadi, kau tidak bisa menyelamatkan semua orang yang kau sayangi. Rasa sakit dari pelajaran itu mengubah sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Sesuatu yang akan membentuk siapa dirinya di masa depan, entah untuk lebih baik atau lebih buruk. Perang telah merenggut korban lain. Dan ini bukan yang terakhir.